Shalom Elohim, pemirsa Jaya TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yohanes Raymond Beso, MTH, dari Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Hari ini kita bersyukur bersama Jaya TV dalam program Cahaya Kasih. Kita akan bersama mendengar dan menerima berkat firman Tuhan. Olehnya sebelum kita bersama mendengarnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih hari ini kami masih sehat, kuat, ada karena kemurahan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berbicaralah kepada kami di dalam berkat Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bersama akan belajar firman Tuhan yang terdapat di kitab Roma. Ya, Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Luar biasa. Hari ini ayat firman Tuhan berbicara tentang akhir kehidupan orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Endingnya nanti kita akan serupa dan segambar dengan Dia sebagai yang sulung. Segambar dalam hal apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segambar dan serupa dalam hal karakter. Apa? Karakter. Baik, kita akan berbicara tentang karakter Kristus. Sebelum kita melihat apa itu karakter Kristus, apa sih karakter itu? Definisinya. Karakter itu tabiat atau kelakuan, ciri khas dari kita yang menyatu dengan hidup kita. Itulah karakter, ya. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Contoh, setiap hari dari kecil kita diajar untuk kalau mandi mesti sikat gigi. Betul tidak? Ya, kenapa? Dengan sikat gigi, gigi kita sehat, gigi kita bersih, ya, dijauhkan dari kuman. Nah, kalau kita tidak sikat gigi dalam satu hari pasti kita tidak nyaman begitu ya. Nah, itu jadi gaya hidup, jadi kebiasaan. Jadi biasa sikat gigi. Nah, berbicara karakter ya, kita sering lihat, sering perhatikan. Saya berapa waktu lalu pelayanan di Polsek, saya sampaikan hal ini. Kenapa ya banyak di penjara itu orang-orang yang keluar masuk penjara karena kasus mencuri, kasus menipu, kasus berkelahian dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang karakter, gaya hidup. Ya, ada yang karakternya keras, temperamennya keras, suka emosi, suka maki, suka marah-marah. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Yesus mengajarkan hal-hal tidak demikian. Tapi kita belajar bagaimana karakter Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu, Kristus memiliki karakter rendah hati. Apa saudara? Rendah hati. Ya, Yesus dia menjadi manusia. Itu menunjukkan keteladanan kerendahan hati. Dia sebagai Allah yang
transenden, yang jauh, Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa terjangkau oleh apapun. Dia merendahkan diri, dia pingin jumpa, ketemu dengan Bapak Ibu, dan dia ingin mengasihi kita semua. Sehingga dia rela menjadi manusia. Itulah karakter kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika waktu sebelum dia akan disalibkan, dia panggil murid-muridnya duduk satu meja. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil kain dan baskom yang berisikan air. Dan Yesus menyeka kaki daripada murid-muridnya. Kalau di adat Yahudi itu impossible, ya, seorang guru melayani murid itu, ya. Tetapi Yesus ingin menunjukkan bagaimana karakter kerendahan hati itu ada pada kita. Amin. Rendah hati itu berarti kita tidak sombong, tidak takabur, tidak angkuh, ya. Sering kali ketika kita sukses, ketika kita menjadi orang, ketika kita punya kedudukan, punya pangkat, punya prestasi, timbullah yang namanya tinggi hati. Setelah kita tinggi hati, maka kejatuhan terjadi. Hari ini kita belajar karakter Kristus. Yang pertama, jadilah orang yang rendah hati. Kalau kita bisa ada, punya apa-apa, bisa dipakai Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan saja. Itu karena anugerah Tuhan saja. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kau pejabat kah? Kau orang kaya kah? Kalau kau sudah punya proyek miliaran besar, ingat tetap rendah hati. Toh mati nanti nggak bawa harta benda kita. Tetap berkata, semua pencapaian yang aku dapatkan, walaupun melalui hasil kerja keras, ini semua karena berkat Tuhan. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang konsisten terus dalam hidup ini. Tetap rendah hati seperti Tuhan Yesus. Itu yang pertama, karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kerendahan hati. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin rela menjadi kaya karena anugerah Dia. Yang kedua, karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu karakter penghargaan kepada manusia. Wow. Selain rendah hati, Tuhan Yesus menghargai semua orang. Itu yang luar biasanya. Dia tidak memandang orang, saudaraku. Orang miskin, orang kaya, orang berada, orang tidak punya, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Dia memperhatikan orang kusta yang oleh imam-imam Yahudi pada waktu itu harus disingkirkan, diasingkan ke tempat yang lain. Sehingga semua orang kalau ketemu dia selalu berteriak, najis, najis, najis. Orang yang terbuang, saudaraku. Yesus menaruh penghargaan kepada mereka. Sehingga Yesus berkata, mau apa engkau daripadaku? Tahir. Dan ke-10 kusta itu menjadi tahir, saudaraku. Itu Tuhan menghargai kepada semua orang. Yang lumpuh, yang menderita. Oleh karena Tuhan cinta, menghargai jiwa ini. Tuhan berkata, angkat tilammu dan berjalanlah, jadilah sembuh. Tuhan begitu menghargai kepada anak-anak kecil, di mana waktu Tuhan ada banyak orang datang dan anak-anak dibawa oleh orang tua untuk menemui Yesus. Murid-murid memarahi mereka. Jangan bikin ribut, jangan bikin kacau.
Dan Yesus mendengarnya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Tuhan begitu menghargai setiap manusia. Setiap pribadi, bahkan anak-anak kecil. Mereka senang dipeluk, dirangkul, digendong. Itulah kepribadian dari Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib yang perlu kita teladani, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus memiliki penghargaan yang penuh kepada semua orang. Semua orang berharga di mata Tuhan. Tuhan mati buat semua orang. Tidak pandang siapapun itu. Dari suku mana, dari bangsa mana, dari etnis mana, dari latar belakang apapun. Tuhan mengasihi saudara. Dia yang dikenal juga dengan namanya Isa Al-Masih alaihissalam. Dialah Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Dia mau supaya semua orang yang terbeban berat, yang bermasalah, datang kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Itu karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang kedua. Yaitu kerendahan hati. Yang ketiga, selain dia memiliki karakter yang rendah hatinya, sopan santunnya, menghargai semua orang. Ya, Tuhan Yesus juga memiliki karakter sikap yang tegas. Nah, ini bukan kontras, tapi ini seimbang. Ya, tegas, berani, ya, bukan berani asal berani, tapi Yesus berani berkata ya kalau itu berbicara tentang kebenaran yang memuliakan Tuhan. Tapi dia akan berkata tidak kalau itu berbicara tentang dosa. Berapa kali kita baca di dalam firman Tuhan, Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang memutarbalikan kebenaran. Dan tidak segan-segan dia bilang, hei kau seperti tulang-tulang yang di dalam kubur. Yang kelihatan kuburnya putih bersih padahal dalamnya penuh tulang belulang. Yesus tegas terhadap kebenaran. Nah, kita harus punya sikap tegas, berani berkata ya kalau itu benar dan tidak kalau itu tidak benar. Kita belajar. Ada satu tokoh yang kita sama-sama kenal itu di Jakarta itu. Salut juga. Dia berkata tegas terhadap kebenaran dan tidak kepada kesalahan. Ya, Pak Ahok itu termasuk orang yang luar biasa. Dia meneladani karakter dari Tuhan Yesus Kristus. Harusnya kita, pemimpin-pemimpin yang ada di tanah Papua ini, di legislatif, di yudikatif, ya, di manapun kita memimpin, kita harus memimpin dengan tegas, tidak kompromi. Satu kali Petrus mencegah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata anak manusia harus diserahkan. Dan Petrus panggil Yesus ke samping dan berkata, sekiranya janganlah itu Tuhan. Ya, apa yang Yesus buat. Nyala engkau iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dari Allah, tetapi engkau memikirkan yang dari jahat. Padahal sebelumnya Yesus memuji Petrus, ya. Karena Petrus waktu murid-murid ditanya oleh gurunya, menurut kalian siapakah anak manusia itu? Ada yang berkata nabi yang akan datang. Ada yang berkata Elia, Elisa, ya, utusan Tuhan. Tapi Petrus, apa katamu? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus memberi pujian kepada Petrus. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun umatku, jemaatku. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Wih,
dia dapat sanjungan, dapat pujian. Karena dia berkata benar, berpikiran benar seperti pikiran Kristus. Tapi ketika dia berkata salah, berpikiran salah seperti pikiran iblis, Yesus tidak segan menegur dia. Wah, ini memang pemimpin yang luar biasa, tegas, tidak kompromi dengan yang namanya dosa, saudaraku. Amin, Bapak Ibu. Kita mesti tegas. Yang keempat, saudaraku, apa yang dimiliki karakter Kristus? Yaitu sifat antusias. Apa saudara? Sifat antusias. Dong bilang semangat, berapi-api. Kita melihat Tuhan Yesus selama ada di dunia. Dalam pelayanan yang dicatat 3,5 tahun. Karena waktu dia siap melayani di usia 30 tahun. Pagi-pagi sudah bangun berdoa. Ya kita ini sekarang ini hamba-hamba Tuhan, orang percaya, apa yang kita lakukan? Bangun pagi-pagi kita bikin apa? Kita bingung dengan sarapan kah? Bingung dengan yang lainnya kah? Mari kita ikuti teladan Yesus. Dia antusias berdoa. Antusias memuliakan Bapa surgawi. Dia antusias dalam pelayanan tanpa lelah, saudaraku. Sehingga ada perkataan Yesus yang mengatakan bahwa burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu berbicara apa? Itu berbicara tentang tidak ada waktu istirahat buat Tuhan. Ya, lelah, capek, tapi kalau ada panggilan langsung. Always, saudaraku. Dimanapun ada orang membutuhkan, Tuhan selalu siap sedia untuk datang, ya, menjawab, memberkati orang-orang yang butuh. Makanya ribuan orang yang mengikut Yesus. Sampai Yesus melihat mereka, kasihan dong, semua pada lapar ini. Murid-murid kasih dorang makan. Guru, di sini cuma ada berapa roti dan ikan. Kita mau kasih makan apa mereka? Dan Yesus berdoa menengadah, mengucap syukur. Mujizat terjadi, saudaraku. Dalam pelayanan selalu mujizat terjadi ketika tanpa ada persungutan. Tanpa kena lelah, kurang istirahat. Mungkin kita melayani, kadang kita berpikir apa yang saya dapatkan Tuhan. Siang malam kita melayani. Bapak Ibu, yang jelas ketika engkau meninggalkan ibu dan bapakmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, harta bendamu, apa yang kau miliki seisimu. Alkitab berkata, hari itu juga dikembalikan berlipat kali ganda. Jadi dalam melayani Tuhan, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Yesus sudah memberikan teladan. Miliki karakter yang antusias, yang semangat. Karena pelayanan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Saya melayani kurang lebih 22 tahun ya. Ya 22 tahun usia anak saya yang laki-laki di Koya. Dari ya beberapa jemaat. Sampai sekarang jatuh bangun dalam hidup ini, dalam pelayanan. Tapi saya tetap semangat. Dan Tuhan kasih upah, saudaraku. Amin. Semangat, antusias, gairah dalam hidup ini. Masalahkah, tekanankah, apapun itu Bapak Ibu. Harus miliki semangat. Bukankah Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Itu semangat. Ya, sebetulnya nggak perlu kita minum obat kalau memang hidup kita ini bergairah, cinta Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat beribadah, semangat berdoa, semangat membaca firman Tuhan, semangat memuji Tuhan, semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Oh, dahsyat. Amin. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir. Masih banyak sebetulnya, tapi mengingat waktu, kita melihat karakter
yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu bijaksana. Oh, bijaksana. Bukan hanya bijaksana tapi juga bijaksini. Juga bijak dimanapun, ya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ajaib, dia luar biasa. Ketika diperhadapkan dengan masalah, dalam mengambil keputusan, Yesus penuh dengan kebijaksanaan. Ketika ada perempuan yang berdosa, kedapatan berzina, ya ditarik sama ahli-ahli Taurat, Farisi ini, ditaruh di tengah-tengah dan mereka bertanya kepada Yesus untuk menjebak. Pertanyaannya, orang seperti ini harus diapakan, Guru? Bukankah menurut hukum Musa, perempuan ini harus dirajam sampai mati? Wow, pertanyaan yang harus dijawab dan sangat sulit, saudaraku. Didesak-desak, Yesus jongkok sambil menulis di tanah. Oh, mereka semakin berteriak, apa jawabmu, Guru? Mesti diapakan ini perempuan ini? Dan Guru menoleh. Barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama-tama lempar perempuan itu. Mamae. Waktu mereka dengar itu, dong kepala pusing. Mulai dari ya tua-tua, ahli Taurat Farisi yang berjenggot, yang berjubah. Mereka mundur satu-satu disusul yang lainnya. Sampai habis, sampai tinggal perempuan itu. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka semua yang mau mengadili kamu? Tidak ada Tuhan, aku pun juga tidak akan mengadili engkau. Tetapi mulai hari ini bertobatlah. Aku mengasihi kamu. Saudara lihat, dalam hidup kita perlu bijaksana. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang bijaksana? Bijaksana itu bukan hanya berbicara tentang IQ, knowledge, pintar membaca, pintar mengeja, pintar fisika, pintar berbahasa, pintar ilmu, ya bergelar S1, S2, S3, S-tong-tong dan sebagainya. Tapi berhikmat ini selain kita belajar tentang ilmu juga, utama dalam Amsal Soleman, tetapi hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, pengetahuan adalah menjauhi yang jahat, saudaraku. Kita dapat hikmat dari ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini berisikan tentang ajaran-ajaran hikmat yang luar biasa, saudaraku. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan. Satu hari minimal satu pasal. Kalau tidak bisa, ya satu perikop. Kalau tidak bisa lagi, satu ayat. Tapi terlalu, saudaraku. Ya, kalau kita pegang HP, pegang WA, pegang apa lagi, sosmed, aduh. Kita baca berita-berita itu bisa berjam-jam, saudaraku. Makanya hikmat dunia yang mengalir. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Eddie Leo bilang, touching heaven, changing life. Kehidupan yang menyentuh surga. Selain doa, pujian, penyembahan, baca firman. 4M. M yang pertama membaca firman. M yang kedua merenungkan firman, saudaraku. M yang ketiga melakukan firman. Sebab kalau membaca saja, merenungkan saja tanpa melakukan, kita bagaikan
berjalan di dua arah, saudaraku. Jadi membaca, merenungkan, melakukan firman itu penting. M yang keempat adalah apa? Membagikan firman itu atau apa yang sudah kita lakukan, kita bagikan kepada semua orang. Tuhan Yesus dahsyat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa hari ini. Biarlah dengan belajar karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang kuat dalam hidup kita ini. Sampai endingnya nanti kita menjadi anak-anak sulung yang sudah dipilih, dipanggil, ditentukan, dan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, milikilah karakter Kristus. Sehingga kita menjadi putra-putra sulung yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berjumpa kembali dalam program Cahaya Kasih berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Berterima kasih buat kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh belajar tentang karakter ya Tuhan. Kepribadian daripada Engkau Tuhan Yesus yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah kami memiliki kerendahan hati, biarlah kami memiliki karakter yang selalu taat, karakter sikap yang tegas, karakter sikap yang antusias dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Karakter yang menghargai kepada semua orang ya Tuhan. Tanpa membedakan orang-orang. Karena Engkau rela mati bagi semua orang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami selama ini ada terbentuk dengan karakter yang jahat. Karakter yang bengis, karakter yang licik, karakter yang memalukan, karakter yang bernafsu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan tolong supaya kami menjadi seperti karakter Kristus. Tuhan memberkati pemirsa Jaya TV yang hari ini menonton. Biarlah kami sadar kami dipanggil untuk menjadi sama seperti Kristus. Aku berdoa Tuhan memberkati pimpinan Jaya TV bersama staf karyawan yang ada. Biarlah mereka semakin dipakai Tuhan untuk menyebarkan kerajaan berita sukacita melalui Jaya TV yang ada ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati presiden, wakil, dan berkati semua jajaran pemerintah dari Sabang sampai Merauke, dari Miamas sampai Rote. Di dalam berkat Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya sampai jumpa kembali kita dalam episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.